Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan kita dengan menyanyikan buku ND nomor 277 ayat 3 dan ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Petrus, suratnya yang pertama, pasal 2 ayat 11 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pada abad pertama dulu, surat 1 Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada seluruh orang Kristen di seluruh daerah Asia Kecil bagian utara. Surat itu berisikan nasihat, pesan, dan motivasi Rasul Petrus kepada orang Kristen saat itu, dengan tujuan supaya di tengah-tengah keadaan hidup mereka yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus, iman mereka tetap eksis berdiri dengan kokoh. Selain daripada maksud untuk mengingatkan orang Kristen kepada Injil dan untuk memotivasi agar mereka bisa bertahan dalam penderitaan dengan tetap setia kepada Tuhan, melalui surat 1 Petrus ini, Rasul Petrus juga bertujuan untuk menasihati setiap orang Kristen saat itu, supaya masing-masing mereka hidup dalam perbuatan-perbuatan baik di setiap waktu, di setiap tempat di mana mereka berada. Bahkan di tengah-tengah orang-orang kafir yang berbuat jahat kepada mereka pun dikatakan mereka harus berbuat baik.
Hal itu sangat penting dan dianggap penting karena melalui perbuatan-perbuatan baik itulah orang-orang Kristen dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya benar-benar sebagai pengikut Kristus, sehingga orang kafir yang melihatnya pun akan mengakui bahwa orang Kristen itu benar-benar pengikut Kristus dan mereka akan turut memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, melalui nats renungan hari ini kepada kita semua umat Kristen diingatkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, umat pilihan Tuhan yang ditugaskan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tentunya sebagai orang yang diperuntukkan untuk menjadi pembawa terang dan untuk sebagai garam bagi dunia, sebagai penuntun dan pembawa orang kepada Tuhan, kita masing-masing harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, dari perbuatan-perbuatan yang menuruti keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan yang rohani. Kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen kepada anak-anak kegelapan di dunia ini melalui cara hidup dan perbuatan-perbuatan kita yang baik, sehingga orang lain yang masih hidup dalam kegelapan itu, yang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, akan turut memuliakan nama Tuhan yang kita sembah di saat mereka melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Tentang itu, jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada para pengikut-pengikutnya di dalam khotbahnya di bukit saat itu dengan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Jemaat Tuhan yang terkasih, itulah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan bersama. Sebagai umat Tuhan, kita masing-masing diutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Haruslah kita masing-masing menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan kedagingan kita yang bertentangan dengan hal-hal yang rohani. Meskipun melawan diri sendiri lebih sulit daripada melawan musuh, tetapi kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus haruslah berusaha dan menyanggupkan diri untuk melawan diri kita sendiri, untuk melawan tuntutan-tuntutan kedagingan kita. Sebab selain daripada untuk menunaikan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, hidup untuk menyangkal keinginan daging itu juga sangatlah perlu kita lakukan, supaya Tuhan berkenan kepada kita, supaya kita memperoleh hidup dan damai sejahtera dari Tuhan. Demikianlah ucapan Paulus kepada orang Kristen di Roma dulu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 5 sampai ayat 8. Inilah keinginan daging yang bertentangan dengan hal-hal yang rohani yang perlu kita hindari dari hidup kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hal-hal yang rohani yang perlu kita lakukan supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan yang lain sebagainya. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23.
Hal-hal yang disebutkan tadi itulah beberapa contoh keinginan daging yang jelas sangat bertentangan dengan hal-hal yang rohani. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan hari ini, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kepada kita dinasihatkan oleh Tuhan supaya kita lebih memilih untuk menuruti hal-hal yang rohani yang saja dan menyangkal keinginan-keinginan daging kita. Sebab cara hidup yang demikianlah yang berkenan di hati Tuhan. Dan setiap orang yang berjuang melawan keinginan daging dan hidup dalam hal-hal yang rohani, dia akan beroleh berkat dan hidup serta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya, hidup bersama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Paulus kepada orang Kristen di Galatia dulu, demikianlah juga kepada kita saat ini dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 17. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang selalu memelihara hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala tuntunan penyertaan dan berkat serta kekuatan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa buat sapaan-Mu untuk kami, lewat firman-Mu, yang menasihatkan kami supaya kami menyangkal diri kami, menyangkal keinginan daging kami, karena keinginan daging bukanlah hal yang rohani, karena keinginan daging bukanlah hal yang Engkau sukai. Untuk itu ya Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan, supaya kami mampu untuk melawan tuntutan-tuntutan keinginan daging kami. Keinginan kami selalu mendesak dan menuntut diri kami untuk menuruti keinginannya. Dan tidak jarang kami kalah dan tunduk kepada desakannya ya Tuhan. Ya Bapa, kami tidak mau jika kami Engkau anggap sebagai seteru. Kami tidak mau jika Engkau membenci kami. Karena itu semua menjadi kerugian besar bagi kami dan celaka yang sangat besar. Kasihanilah kami ya Bapa. Mampukanlah kami untuk menyangkal keinginan-keinginan kedagingan kami dan menuruti keinginan roh, supaya kami hidup di dalam perbuatan baik di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat yang sedang sakit. Tolonglah mereka ya Bapa, pulihkanlah kesehatan mereka, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Karena kuasa yang ada padamu sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kasihanilah jemaat-Mu Tuhan, yang sedang menderita sakit saat ini. Tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenan-Mu Tuhan, untuk selalu menuntun dan melindungi mereka di dalam kelanjutan perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan untuk mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Lindungi kami ya Bapa, berikan kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan berkatilah segala usaha yang kami kerjakan hari ini. Lindungilah kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan biarlah kami bisa menikmati buah dari pekerjaan kami oleh berkat-Mu. Lindungilah Tuhan anak-anak kami, lindungilah keluarga dan sanak saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dari segala kehidupan kami, dan ampunkan kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal,
Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.